Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi materi bagian saya itu adalah struktur materi bagian molekuler, bagian molekul. Kalau Bu Lili itu memberikan dasar-dasar tentang mekanika kuantum, termasuk bagaimana mengoperasikan, kan gitu kan ya, eh, Hamiltonian itu bagaimana untuk menyelesaikan persamaan fungsi gelombang dan sebagainya. Itu secara umum gitu, kasusnya kan umum. Kemudian Pak Anton itu memberikan materi tentang struktur atom. Struktur atom itu mulai kalian belajar tentang yang paling sederhana adalah atom hidrogen. Ya, atom hidrogen itu mulai bagaimana terbentuknya, bagaimana fungsi gelombang yang digunakan. Terutama atom hidrogen itu adalah atom yang hanya memiliki satu proton, satu neutron intinya, dan kemudian ada satu elektron. Di dalam materi, dalam unsur, sistem unsur yang kita kenal saat ini, atom hidrogen itu merupakan atom yang paling sederhana. Nah, dari situlah itu dimulai. Kemudian kalian mengenal ternyata elektron itu memiliki tingkat-tingkat energi, gitu ya, memiliki tingkat-tingkat energi yang bermacam-macam. Tingkat-tingkat energi itu terkait dengan sebaran atau distribusi elektron, masing-masing elektron yang yang menempati tingkat energi tersebut, yang kemudian sebarannya itu membentuk membentuk suatu bentuk-bentuk yang bermacam-macam ya. Misalkan orbital S, berarti bentuknya bulat. Ya, ingat bulat sferis. Orbital P bentuknya bagaimana? Orbital P bentuknya dua bulatan. Nah, dua bulatan. Kalau S satu bulatan. Kalau P itu dua bulatan. Itu seperti ini, seperti kita punya satu bola, terus ingat ya bola waktu mungkin kita kecil itu ada apa sih balon yang bisa diputer-puter itu terus jadi ada apa simpulnya kan gitu kan terus terbelah menjadi dua kan gitu kan seperti itu. Nah, kemudian orbital P itu tadi P sendiri ada orientasinya, ada PX, PY, ada PZ. Terus kemudian orbital D. Orbital D itu seperti kita punya dua balon cuping itu, kita putar lagi jadinya empat empat cuping kan gitu ya balonnya. Ya, seperti itu anunya apa namanya bayangannya terbentuknya bentuk-bentuk orbital itu. Tapi terus kemudian tidak hanya bentuk-bentuk itu saja, kalian juga sudah belajar sampai pada fungsi gelombangnya. Persamaannya seperti apa, itu sampai sudah tahu itu ya. Sudah tahu apa belum? Lupa. uh, Kalian masih ingat Hamiltonian? Apa itu Hamiltonian? Operator. Operator apa? Operator? Operator apa? Operator untuk menghitung namanya persamaan lengkapnya itu namanya persamaan Schrödinger. Psi sama dengan Psi. Hamiltoniannya yang mana? Yang H saja, ya kan? Yang H saja. Kalau Psi itu apa? Fungsi gelombang yang dioperasikan pada operator Hamiltonian. Bisa bayangkan itu. Nah, terus kemudian hasilnya yang diperoleh apa? Yang diperoleh sama dengan E si E itu apa? Apa? Nilai eigen. Uh, Kalau dia dari persamaan secara fisik, kalau operator Hamiltonian E itu adalah
energi. Makna fisiknya adalah energi. Kalau secara matematis tidak dilihat makna fisiknya ya dia nilai eigen. Apapun operator kalau dioperasikan pada suatu hal kemudian menghasilkan suatu konstanta dan hal itu kembali, maka konstanta itu namanya nilai eigen. Tidak hanya operator Hamiltonian, operator apa saja. Operator itu banyak ya. Apa yang kalian tahu? Operator apa saja yang kalian tahu? Kan sudah itu sama Bu Lili mestinya. Ada operator apa? Momentum. Berarti nanti kalau di fungsi gelombangnya dioperasikan pada operator momentum, nanti mendapatkan nilai eigennya itu adalah momentum. Nilai momentum. Terus operator apa lagi yang kalian tahu? Operator energi potensial. Energi kinetik. Ada omega juga. Omega apa? Kalau operator energi kinetik dan energi potensial, dia itu apa? Menjadi bagian dari operator Hamiltonian. Dia itu bagian di dalamnya operator Hamiltonian. Ya, ya ada memang operator energi kinetik dan operator energi potensial. Kalau suatu fungsi gelombang dioperasikan pada operator energi kinetik, nanti nilai eigennya adalah energi kinetik gitu. Jadi tergantung operatornya apa nanti hasilnya yaitu ya. Kalau Hamiltonian itu adalah operator energi total ya. Maka nanti yang dihasilkan adalah energi total. Kalau omega tadi apa? Operator apa itu? Enggak tahu. Atau omega itu operator apa nilai harap? Operator biasanya ada cupingnya gitu ya di atas ya tulisnya. Oh, kalau belum tentu, tergantung bukunya. Ada yang nggak ada cupingnya. Ya, seperti ini operator Hamiltonian nggak ada cupingnya ya. Omega itu nilai harap atau apa? Atau operator? Di catatan kalian. Nilai apa? Coba dibacakan di catatannya itu terkait dengan omega itu apa? Atau persamaannya? Coba sebutkan omega sama dengan apa? Omega sama dengan gimana? Nilai eigen operator. Oh, catatannya begitu. Bukan nggak ada persamaannya. Omega sama dengan apa gitu? Nggak ada. Terus membahas omega itu ketika membahas apa? Ketika membahas psi. Hah? Observable. Oh iya, omega itu adalah simbol untuk segala macam observable. Observable itu adalah simbol umum untuk segala observable. Observable itu bahasa Indonesianya adalah yang dapat diobservasi, yang dapat diamati. Berarti sifat-sifat yang terukur. Ya, kalau misalkan di eksperimen dia terukur. Itu namanya observable. Termasuk salah satu observable itu adalah kalau dalam operator dalam persamaan Schrödinger dia itu adalah E. E itu adalah observable. Oh, makanya kalian nggak mengatakan omega itu nilai eigen kan gitu ya. Iya. Jadi memang nilai eigen itu adalah observable. Nilai yang dapat diamati di dalam atau diukur dalam eksperimen.
eksperimen, gitu ya. Dan dia merupakan simbol untuk segala observable, termasuk tadi E. Termasuk kalau operator momentum, maka observable-nya adalah momentum. Kalau apa tadi operator energi kinetik, maka observable-nya nanti adalah energi kinetik. Gitu ya. Jadi omega itu simbol umum untuk observable. Nah, operator itu tadi sudah kalian sebutkan operator Hamiltonian, itu energi total, operator energi total. Ada operator apa? Momentum. Operator momentum persamaannya bagaimana? H cerat per 2M kali IKX per DX gitu ya. Di catatan kalian gimana? Ini adalah persamaan, ini adalah operator energi kinetik. Yang ini operator energi potensial. Keseluruhan ini adalah operator Hamiltonian. Dimana kalau E ini observable-nya, nilai eigennya, ini makna fisiknya adalah energi total. Nah gitu ya. Sebenarnya operatornya yang mana? Yang ini, min H coret kuadrat per 2M, D kuadrat per DX kuadrat. Itu operatornya. Yang dioperasikan C. Gitu ya. C ini yang dioperasikan. Ini operator energi potensial V. Yang dioperasikan apa? C. Nah, gitu ya. Oh, ini agar kalian punya apa? Punya pemahaman yang lebih komprehensif operator itu apa gitu. Ya, operator. Bahkan perkalian itu adalah operator. Perkalian itu operator. Penjumlahan itu adalah operator. Operator penjumlahan ya plus atau minus. Operator perkalian adalah kali. Kali itu ada dua. Ada yang kali gini, ada yang T. Itu dua itu operator perkalian tapi sifatnya beda ya. Kalau yang cross itu berarti perkalian skalar. Kalau dot itu perkalian apa? Perkalian tidak hanya skalar tapi juga ada vektor, ada arahnya. Arahnya juga mempengaruhi. Jadi operator itu banyak ya. Ada juga operator posisi. Apa persamaannya? Atau apa anunya? Apa namanya? Kalau operator penjumlahan tandanya plus. Kalau operator perkalian cross tandanya X. Kalau perkalian dot tandanya titik. Nah gitu kan. Kalau operator posisi, oh ini, omega. Observable omega. Operator posisi, tandanya apa? Tandanya adalah, ini apa ini? Calculate yang properties of harmonic echo. Operator posisi itu adalah dikalikan R. Nah, gitu. Atau dikalikan X. Tergantung posisinya dilambangkan dengan apa? Dengan X atau dengan R. Gitu ya. Jadi sudah punya sense ya, operator itu apa, fungsi gelombang itu apa,
terus nilai eigennya itu apa gitu ya. Nah, jadi operator itu kalau saya cerita biasanya itu kita anggap seperti sebuah mesin gitu ya. Mesin pemindai. Bayangkan kalau kalian ke bandara, kemudian ada alat pemindai logam. Kan gitu. Kalian lewat bawa logam, pasti langsung kelihatan di sebelah manapun logamnya juga kelihatan kan gitu ya. Dan yang kelihatan logamnya aja. Kalian bawa bawa minuman juga nggak kelihatan ya gitu ya. Yang kelihatan logamnya aja. Operator juga seperti itu. Pemindai sifat sesuai dengan dia operator apa. Kalau operator energi, maka yang dia pindai dari apa yang dioperasikan terhadap dirinya itu adalah nilai energi. Kalau dia adalah operator momentum, maka yang dia pindai dari fungsi gelombang yang dioperasikan pada dirinya itu adalah nilai momentum. Nah, semacam itu untuk bisa pemahaman secara enaknya. Nah, gitu ya. Operator Hamiltonian itu khusus operator energi total. Energi total itu merupakan penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Energi kinetik ada operatornya sendiri, energi potensial ada operatornya sendiri. Nah, gitu ya. Dan psi, apa itu psi? Kalau tadi kalian sudah mengenal apa itu operator. Sekarang psi. Apakah psi itu sebenarnya dia adalah fungsi gelombang? Fungsi gelombang dari apa? Elektron. Elektron ya. Fungsi gelombang. Kenapa elektron punya fungsi gelombang? Karena tidak dapat ditentukan dengan pasti. Terus yang lain, kenapa elektron punya fungsi gelombang? Bersifat sebagai gelombang. Kalau kalian bersifat sebagai gelombang enggak? Kalian sendiri ini loh. Kalian bersifat sebagai gelombang enggak? Enggak. Apa sifat gelombang yang paling mencolok dibandingkan dengan sifat partikel? Kalau partikel itu barang yang punya tubuh kan gitu ya, punya badan kan gitu ya. Apa sifat yang paling mencolok perbedaan antara gelombang dengan partikel? Ayo, yang paling mencolok aja, yang paling gampang. Kalian pernah tahu gelombang kan? Pernah main air dan kemudian kamu lempari batu, kan keluar gelombangnya itu ya di sekitar batunya. Itu kan kelihatan kalau itu ya. Ada banyak gelombang yang lain yang tidak kelihatan. Yang paling enak itu karena kelihatan, kan gitu contohnya. Ya, kalau kalian melemparkan dua batu bersamaan ke air itu deketan gitu ya. Itu kan masing-masing ada gelombangnya sendiri-sendiri. Ya, di sekitar batu tenggelamnya batu itu. Terus kalau gelombang satu dengan yang satunya bercampur, kan dia gerak kan ya? Kan jadi semakin besar kan gitu kan? Nah, kalau gerak gitu akhirnya ketemu gelombang yang dari sini dengan yang dari batu yang satunya, apa yang terjadi? Apa terpental? Gelombangnya balik lagi terpental soalnya tabrakan. Nah, gitu. Iya, enggak ya? Apa yang terjadi pada gelombangnya itu? Dua gelombang yang ketemu itu apa yang terjadi? Bercampur. Hasil campurannya kayak apa? Lebih besar? Selalu lebih besar? Tidak. Berarti kalau tidak lebih besar, seperti apa? Lebih kecil? Atau bagaimana?
Nah, ini ada operator yang satu lagi nih. Operator momentum ya kalau ini ya. Operator momentum. Cuman anguler ini. Jadi apa bedanya sifat yang paling menonjol gelombang dengan partikel? Sifat beda yang paling menonjol apa? Kalau batunya sendiri ketemu sama batunya sendiri yang terjadi apa? Terpental. Tapi kalau gelombangnya itu tadi ketemu sama gelombangnya yang sebelahnya, apa yang terjadi? Ya, itu namanya berinterferensi. Nah, gitu ya. Dan bahkan kalau kalian tahu gempa, gempa itu dia bisa merambat kan? Yaitu gelombang gempanya itu merambat di tanah, ya. Ya. Jadi dia bisa melewati ini gedung sampai ke sana itu bisa, gitu ya. Jadi itu adalah sifat yang paling menonjol yang berbeda antara benda dalam bentuk partikel dengan yang dalam bentuk gelombang. Ya. Nah, sekarang saya tanya kenapa elektron tadi apa namanya? Kalian mengatakan elektron memiliki sifat gelombang. Dia memiliki sifat partikel juga enggak? Iya. Oh iya. Kok yakin? Kok yakin? Tahu dari mana? Tadi kan kalau partikel kalau dihantamkan dia harus terpental kan gitu kan? Ya kan? Ada nggak kejadian seperti itu? Elektron diapain terus habis itu terpental gitu ada kejadiannya? Ada. Itu sejarah itu ya mestinya. Itu yang paling awal sekali pertemuan hari pertama kali ya. Gitu ya. Pertemuan SM hari pertama. Nanti kalian cari ya. Nah, ternyata eh, partikel elektron itu juga kalau dia ditembakkan dilewatkan ke celah yang sempit, dia berperilaku seperti cahaya, ya, seperti cahaya gini. Ini kalau lewat celah sempit gitu, lihatin ini. Apa yang terjadi kalau lewat celah sempit? Kalau menembus ya karena ada celahnya. Ya. Tapi apa yang fenomena yang paling terlihat ketika suatu cahaya melewati celah sempit? Gimana? Ada semacam pendar-pendar di sebelah celah sempitnya. Ya, ya, dia mengalami difraksi. Dia mengalami dan itu bukan bukan sifat dari partikel, ya. Dia bisa berbelok, dia bisa apa namanya? eh, itu tadi arahnya agak berbelok-belok lah gitu ya. Terdifraksi namanya. Itu adalah sifat gelombang. Dari situlah kemudian kita tahu bahwa elektron itu tidak hanya memiliki sifat sebagai partikel yang kalau dihantamkan terpental kan gitu ya. Tapi juga dia memiliki sifat sebagai gelombang. Nah, kalian itu di dalam tubuhnya ada elektronnya apa enggak? Berarti kalian punya sifat partikel dan sifat gelombang kan mestinya. Iya enggak? Tapi nggak yakin ya, nggak berani menembus tembok ya. Iya kan? Nggak berani kalau yakin kalian adalah memiliki sifat gelombang, mestinya yakin berani menembus tembok, ya kan? Ternyata enggak. Kenapa itu? Mestinya kalian punya sifat gelombang. Oh, ada elektronnya.
Kenapa kok lebih kecil? Ya, jadi sifat gelombang itu akan menjadi dominan terlihat atau tidak itu tergantung pada ukuran partikelnya. Kalau ukurannya partikelnya lebih pendek daripada panjang gelombang dirinya, kan gitu, maka sifat gelombangnya menjadi dominan, kan gitu kan? Tapi kalau panjang gelombang dari sifat gelombang materi itu lebih kecil daripada ukuran partikelnya, maka sifat yang dominan adalah sifat partikel. Gitu ya. Jadi mekanika kuantum itu lahir karena urusan apa? Urusan ukuran partikel gitu ya. Atau partikel itu segala segala hal yang punya tubuh kayak gitu ya. Yang punya yang materi kayak gitu ya. Itu mulai dari diri kalian itu bisa menjadi partikel. Partikel di dalam alam semesta. Ya, sampai pada elektron itu juga partikel, proton itu juga partikel, segala sesuatu yang memiliki massa, yang memiliki tubuh itu namanya partikel. Gitu ya. Nah, jadi si itu tadi apanya elektron? Saya tadi lagi ngomong besi kan. Si itu apanya elektron jadinya? Apa? Sifat. 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 Sifat yang bagaimana ya kira-kira ya? Dia beneran ada nggak sih? Atau hanya sekedar sifat aja? Iya, beneran ada nggak sih? Lah kan tadi sudah ada percobaan elektron dilewatkan celah sempit, ternyata dia mengalami difraksi lah, interferensi lah, macam-macam itu seperti gelombang. Berarti elektronnya sendiri itu kan, ya dia ya gelombang itu kan gitu ya, iya kan? Bukan hanya sifatnya saja, ya kan? Ya dia gelombangnya itu sendiri kan bisa berinterferensi, bisa. Itu kan barangnya memang ada yang berinterferensi apa? Masa cuman sifatnya dirinya tinggal di sini? Ya gitu, enggak kan? Ya. Jadi kalau dia mengalami interferensi, ya dirinya itu yang terinterferensi kan begitu. Bukan hanya sifatnya, kalau sifatnya saya, sifat baik saya berintervensi, sifat baik saya kemana-mana, sayanya di sini. Ya, nah gitu ya. Sayanya tetap di sini. Kalau itu sifat gitu. Tapi ini enggak kan? Jadi si itu apanya elektron? Ya fungsi. Kalau digambarkan dengan persamaan itu namanya fungsi. Iya. Jadi fungsi si itu tadi apanya elektron? Masih nggak paham itu tadi ya. Iya, elektron itu sendiri gitu ya. Cuman digambarkan secara matematis itu menjadi suatu persamaan gitu loh. Kalau barangnya itu ya elektronnya itu sendiri ya dia itu gelombang. Gelombangnya itu sendiri ya dia itu sendiri. Nah, gitu. Ya. Dia dapat berperilaku seperti partikel, bisa juga berperilaku sebagai gelombang. Ya gitu ya. Jadi sekarang kalian pahami bahwa psi itu adalah elektron itu sendiri. Kan gitu ya. Jadi kalau tadi saya bilang Hamiltonian operator itu seperti alat pemindai di bandara, maka yang masuk ke alat pemindai itu adalah diri kalian, kan gitu kan? Iya, psi itu dioperasikan pada suatu operator, misalkan operator Hamiltonian, yaitu seperti operator Hamiltonian itu sedang memindai sifat energi dari elektron itu sendiri, kan gitu. Tapi ini bukan alat alat pemindai yang kasat mata kan gitu. Ini alat pemindai
dari persamaan, kan gitu kan? Karena C-nya itu digambarkan sebagai suatu persamaan gelombang. Itu tentang Hapsi sama dengan Epsi. Jadi psi itu adalah diri partikel itu sendiri. Kalau kemudian ada soal, carilah penyelesaian persamaan Schrödinger untuk partikel begini. Nah, itu yang dicari sebenarnya apa? Psi. Kenapa kok psi? Kenapa penyelesaiannya itu adalah psi? Persamaan Schrödinger itu H psi sama dengan E psi. Kenapa nggak nyari E-nya aja? Karena mencari dirinya, dirinya belum ketemu. Hmm. Ya, karena ketika kita sudah mengetahui bentuk persamaan psi-nya nantinya, maka kita masukkan ke operator apa saja, kita akan bisa memperoleh sifat-sifat partikel tersebut. Ya. Ya kan? Tadi kan operator banyak ya. Kalian kenal ada operator energi total, energi kinetik, energi potensial, operator momentum, operator posisi, operator operator untuk menghitung dipol itu juga ada loh ya. Cuman nggak terlalu banyak dibahas aja. Nah, yang seperti itu. Nah, sekarang bentuk psi. Psi kalau untuk orbit apa namanya? Atomik. Atomik yang paling sederhana, atom hidrogen contohnya gitu ya. Itu bentuk persamaannya seperti apa yang sudah kalian pelajari? Atom hidrogen atau atom hidrogenik. Hidrogenik itu berarti atom yang lain yang bukan hidrogen tapi punya hanya satu elektron. Itu persamaan psi-nya itu seperti apa? Karena kan menyelesaikan persamaan Schrödinger itu kita mencari psi-nya kan? Nah, itu harus ketemu kan psi-nya itu. Nah, psi-nya itu seperti apa? Kok pinter? Jadi itu tadi ya fungsi gelombang untuk atom hidrogenik merupakan perkalian dari fungsi radial dengan fungsi anguler atau harmonis sferis. Ya, sudah dapat penyelesaian apa tadi persamaan Schrödinger ya untuk atom hidrogen. Nah, sekarang bagaimana untuk molekul? Ya, um, sebelumnya saya ingin menekankan kembali itu hal-hal yang mungkin terlupa. Saya tanya ya, atom hidrogen itu punya orbital apa? Elektronnya dulu berapa? Satu. Terus orbital yang dimiliki apa? Sehingga kalian menyebut konfigurasi keadaan dasarnya adalah 1s1. Konfigurasi keadaan dasar. Saya ingat ya, konfigurasi elektron keadaan dasar. Terus saya tanya, ini apa nih judulnya? Gambar ini. Spectrum of atomic hydrogen. Ini adalah spektrum atom hidrogen. Ya. Both the observed spectrum and its resolution into overlapping series are shown. Note that the Balmer series lies in the visible region. Yang mana spektranya? Yang mana spektranya? Ini ya. Ini total spektranya. Atom hidrogen. Ini kayaknya ada yang nanya ya. Kenapa transisi menghasilkan spektra gitu ya? Ada nggak? Ada nggak dari kalian? Kayaknya ada. Saya ingat karena itu juga pertanyaan yang sama dari kelas kemarin. Ya. Jadi
Kenapa transisi menghasilkan spektra? Ini menghasilkan spektra ini dari transisi ya. Ini kan spektra ya, garis spektra. Ya, spektranya yang mana? Yang ungu apa yang putih? Yang merah ini apa yang merah? Apa ini? Yang merah nih, kuning. Ini apa nih? Biru apa ungu? Yang ini biru. Ya, yang lain agak keputih-putihan. Yang spektranya yang mana? Yang ungu ini atau yang garis-garis ini? Yang garis-garis. Kenapa spektra itu tampak sebagai garis-garis cahaya? Karena tadi munculnya spektra dari peristiwa apa dulu? Saya carikan diagramnya kalau ada. Mestinya ada. Nah, ini apa ini? Energy level of hydrogen atom. Kok nggak ada ya? Nah, ini dia. Energy level of hydrogen atom. Apa bahasa Indonesianya? Tingkat-tingkat energi dari atom hidrogen. Ya. Tingkat energinya apa saja namanya? Ini apa? 1S. Yang ini? Ini 3S. Sekarang saya tanya, atom hidrogen punya orbital D enggak? Enggak. Kok yakin? Ini ada di ini, 3D nih. Pertanyaan saya, atom hidrogen punya orbital D apa enggak? Kok tahu kalau enggak ada isinya? Karena elektronnya cuma satu. Dia berada di mana? S yang mana? 1S. Dia nggak boleh berada di 2S. Kenapa kok nggak boleh? Kenapa? Harus mengisi yang paling rendah, tingkat energi yang paling rendah. Jadi nggak boleh ke 2S. Ke 2P juga nggak boleh. Satu ini, satu tingkat energi, ini ada angkanya kan ya, energinya ada angkanya ya. Ya. Nah ini dia. Ini apa sih? Oh, lambda. Ya, lambda satuannya nanometer. Berarti pada lambda, berapa ya enaknya ini? Lambda 1000. Ini ada garisnya, misalkan. Berarti dia garis ini terkait dengan suatu nilai energi. Satu garis, satu lambda, dia terkait dengan satu nilai energi. Satu garis yang lain terkait dengan nilai energi yang lain. Yang garis merah energinya lain lagi. Ya, energinya lain lagi. Sekarang kita lihat ke sini tadi. Nah, ini satu garis di sini, satu garis tingkat energi ini, dia memiliki nilai energi tersendiri yang berbeda dengan yang ada di sini, ya kan? 2S energinya lain lagi. 3S energinya berbeda lagi. 3D, kalau dalam contoh ini 3D kebetulan sama energinya dengan 3S. Nah ini kan sejajar ini kan
jajaran dia itu energinya. Nah, ini kan sumbu. Sumbu Y energi kan gitu kan, ada angkanya. Ya. Ya kebetulan di sini 3D energinya sama dengan 3S. Ya. Tapi yang lain ini masih banyak lagi yang lain, ya. Yang masing-masing punya nilai energi sendiri. Jadi pertanyaan saya, eh, kalau elektronnya hidrogen tadi hanya satu dan dia hanya boleh di satu S, nggak boleh di yang lain, kenapa spektranya jadi banyak? Ya, ini kan hasil eksperimen ini, ya kan? Ini eksperimen AAS kayak AS gitulah ya, atomic absorption spectroscopy. Nah, ini kenapa garis-garisnya jadi banyak? Ini kan atom hidrogen doang, ya kan? Nggak ada yang lainnya. Nah, terus kalau misalkan dia elektronnya hanya satu dan hanya boleh menempati satu tingkat energi, misalkan satu S gitu, misalkan di sini gitu, kenapa terus ada spektra-spektra yang lain? Ya kan panjang gelombangnya harusnya cuma satu, karena satu tingkat energi terkait dengan satu nilai panjang gelombang, ya kan? Terus munculnya ini sinar-sinar di sebelah-sebelah yang lain ini itu dari mana? Pasti dari energi yang lain kan? Karena lambdanya aja beda nih lambdanya loh. Ini lambdanya macam-macam nih. Pasti dari tingkat energi yang lain. Ya. Jadi boleh nggak elektron punyanya hidrogen menempati 3D? Ya, boleh apa enggak? Ya boleh aja, itu namanya keadaan tereksitasi. Karena itu tadi saya bilang konfigurasi elektron atom hidrogen keadaan dasar itu apa? Terus kalian bilang 1s1. Ingat itu adalah keadaan dasar. Hidrogen tidak hanya berada dalam keadaan dasar. Jadi kalau kita punya 1 liter hidrogen, itu di dalamnya itu keadaannya macam-macam, tidak hanya dalam keadaan dasar, gitu ya. Ya, ya. Ini membuktikan bahwa atom hidrogen pun itu memiliki orbital-orbital yang lain selain 1s dan bisa terisi kalau kalau energi yang dia punyai memungkinkan, ya. Nah, itu pelurusan pemahaman ya. Mulai saat ini jangan pernah mengatakan bahwa konfigurasi elektron atom C adalah 1s1 2s2 2p2. Itu hanya untuk keadaan dasar. Ada keadaan-keadaan lain yang tidak keadaan dasar. Konfigurasinya bisa macam-macam gitu ya. Dan itu ada dalam misalkan kita punya berapa 1 mol misalkan 1 mol karbon gitu ya keadaannya yang macam-macam ini gitu ya. Nah sekarang kita masuk itu pelurusan sejarah saya ya yang mungkin terlewatkan. Sekarang kita masuk ke struktur molekuler. Ada yang kayaknya kalian banyak nanya tentang ini ya apa VSEPR ya teori ikatan valensi ya. Ah, kalian semester berapa sekarang? 3. Sudah ambil mata kuliah ikatan kimia? Di dalamnya sudah dibahas ikatan teori ikatan valensi dan VSEPR. Sudah ya? Kan sudah di awal-awal kayaknya. Ini kan sudah hampir akhir semester kan? Iya. Kayaknya VSEPR udah dibahas di awal-awal. Sekarang saya ingin tahu apa yang kalian pahami tentang teori VSEPR. Apa yang kalian pahami? Untuk menentukan geometri molekul. Tidak untuk menentukan ikatan.
terbentuknya ikatan atau gitu enggak? Bisa juga. Gimana ceritanya? PSEPR bisa menentukan terbentuk atau tidaknya ikatan kimia antara satu atom dengan atom yang lain. Apa begitu? Atau hanya menentukan geometri molekul saja? Kalau dikatakan molekul itu berarti atom satu dengan yang lain sudah terikat. Itu namanya molekul ya. Kalau teori ikatan valensi mengatakan gimana? Ikatan terbentuk karena akibat tumpang tindih elektron valensi. Elektron valensi itu elektron yang mana? Elektron yang paling luar. Ikatan ikatan kimia terbentuk akibat tumpang tindih antara elektron-elektron valensi. Mengapa untuk menyelesaikan fungsi gelombang orbital molekul tidak bisa menggunakan penyelesaian pada atom hidrogen yang berasal dari kombinasi fungsi gelombang radial dan fungsi angular. Kalian ingat nama-nama orbital atomik adalah contohnya orbital atomik. Orbitalnya apa saja namanya? S, P, D, E. Kalau orbital molekul namanya apa saja contohnya? SP masa. L, M, K, L, M, N. Oh, itu bukannya kulit. Ya. Gimana? Dulu sudah pernah pakai ini kan? Hypercam ya. Ini kalau mau saya ganti share-nya, ini menjadi, nah ini ya. Ini ya. Misalkan atom C atau atom O aja ya. Atom O. Ini atom O ya. Saya mau lihat orbitalnya. Lama ternyata. Saya ganti aja. Saya mau melihat orbitalnya. Ini orbital apa namanya? Lihat yang paling bawah ya. Namanya apa ini? Orbital 1 gitu aja. Nggak ada namanya ya. Tapi kita lihat bentuknya ya. Biar kita tahu ini orbital apa gitu ya. Orbital apa ini? Belum pernah bikin yang kayak gini? Sudah kan? Kan baru 1 semester yang lalu. Ya, ini atom O. Ingat atom O. Orbital apa ini namanya? Orbital apa ini namanya? S. Kalau bentuknya bulat, sferis, genderser, nah itu namanya orbital S. Sekarang kita lihat yang lain lagi. Itu tadi yang bawah ya, paling bawah sendiri. Sekarang saya naik ke yang atasnya ya. Kok susah ya? Ini orbital apa namanya?
Kalau di sini tulisannya 3 aja, nggak ada namanya. 3 tanda tanya. Ini orbital P. Orbital P. Ya. Yang ini sebelahnya orbital P ada berapa tadi ya? Orbital P ada berapa? Ada 3. Kita lihat ini orbital apa? P juga, ya. Cuman orientasinya lain dari yang tadi, ya. Kalau yang tadi misalkan kita namai PX, yang ini PY boleh lah, ya. Tergantung sumbunya di mana, kan gitu ya. Terus kita lihat lagi yang tidak terisi ini ya. Ini tidak terisi ya. Ada nggak orbitalnya kira-kira? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Masa sih anu aja, masih belum apa namanya? Belum klik sama yang tadi itu. Ini ada orbitalnya. Orbital apa namanya? Kalau gini nih P. P kan ya? Kalau dua cuping kan P ya. Mungkin kalau yang tadi PX, PY, yang ini PZ. Kan gitu kan ya? Dia tidak terisi, tapi ya ada orbital itu. Tinggal diisi aja kalau mau, ya kan? Tinggal dieksitasikan satu dari sini ke sini, ya sudah terisi dia. Ya, ini atom ya, orbital atom. Terus tadi pertanyaannya kenapa tidak bisa pakai psi atomik? Ini psi atomik kan ya? Ya, psi atomik kan? Kan atom O doang. Ya, sekarang saya mau bikin molekul. Kan kenapa pertanyaannya kenapa psi molekul tidak bisa pakai psi apa namanya atomik? Kalau O itu ikatannya berapa ya? O2 itu ikatannya berapa ya? 2 ya? O2 itu ikatannya berapa? Bond ordernya berapa? Kan kemarin sudah ada bond order. 2 ya? Nah, mestinya begini kan ya. Bond order itu adalah jumlah ikatan. Apakah tunggal atau rangkap? Apa rangkap 3, rangkap 2, kan gitu ya? Ini orbitalnya. Ini O2 ya. Kalau tadi kan atom O saja. Ini molekul O2. Kita lihat yang paling bawah. Ada namanya sekarang. Namanya apa? Nama orbitalnya? Satu sig. Sig itu maksudnya apa? Sigma. Ya, bukan S, bukan P, bukan D. Ya, namanya orbital sigma. Yang ini namanya orbital apa? PU. PU. Ini orbital pi, tapi ada belakangnya Angerat gitu ya. U itu Angerat. Angerat, belum pernah dengar? Oh, nanti di term simbol. Pak Anton sudah belajar ngasih term simbol kan, tapi untuk atom ya. Ya, nanti untuk molekul ada namanya juga term simbol. Kan gitu ya. Pi Angerat. Yang ini namanya sigma sigma O ya, sigma Angerat ya. Terus yang ini ada beberapa ini kayaknya nggak satu ini ya. Namanya 2 sigma. Terus yang atasnya 2 sigma gerat sama angerat. Ya, 2 sigma gerat sama angerat. Sekarang mau kita lihat bentuknya.
Ini sigma ya. Sigma. Ini atom O, ini atom O. Ikatannya ada di sini ya. Nah, kalau saya melihat molekul oksigen ini dari sumbu ikatannya, berarti sumbu ikatannya itu mendatar. Ini ya, mendatar menembus atom O dengan atom O. Itu sumbu ikatannya. Kalau saya lihat atom O ini, kalau gini bentuknya agak lonjong-lonjong gitu kan ya. Kalau saya lihat dari persis di depan sumbu ikatannya, nah gini, bentuknya menjadi bulat, sferis, bunderser. Nah, dia bentuknya menjadi seperti orbital S. Karena itu kemudian dinamakan orbital sigma, gitu ya. Karena kalau dilihat dari sumbu ikatan antar atom bentuknya seperti orbital S, gitu namanya. Wes, karena bukan S ya, bukan S, wong ini agak benjol. Lu lihat ya, ini ketika dilihat dari sini agak benjol, bukan S, tapi orbital sigma. Jadi bentuknya sudah beda ya. Karena itu kenapa kita tidak bisa menggunakan orbital S. Kita harus menggunakan orbital sigma karena bentuknya sudah beda. Ya, sudah terjawab sedikit. Mari kita lihat orbital P-nya. Kalau ini agak mirip sih ya, orbital P. Ini mirip sama orbital P, sama orbital P, karena itu kalau dilihat dari sumbu ikatan dia seperti orbital P, maka disebut namanya orbital P. Ya, orbital P. Kalau ini sigma Anggerat, ini sigma Gerat. Coba lihat sigma Gerat ini bentuknya satu orbital yang tadi namanya 2 sigma Gerat ya. 2 SiG tadi itu. Bentuknya seperti ini. Tidak seperti orbital S kan? Walaupun kalau dilihat dari sumbu antar atom, sumbu ikatan antar atom, dia menjadi bunderser seperti orbital S. Tapi sesungguhnya dia sangat berbeda dengan orbital S. Itulah kenapa kita tidak bisa menggunakan fungsi gelombang untuk atomik, untuk molekul. Karena apa? Karena memang berbeda barangnya. Gitu ya. Jadi persamaannya nanti juga pasti berbeda. Itu menjawab pertanyaan itu ya. Terakhir sudah itu. Saya cukupkan sekian ya. Yang lain kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baiklah, untuk kali ini saya cukupkan perkuliahan kita sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya memang di awal ini seperti bersih-bersih gitu ya. Jadi bersih-bersih pemahaman yang mungkin dulu tidak betul, gitu ya. Yang mungkin kalian sudah memahami itu sejak SMA kan gitu seperti itu. Nah, sudah lama itu kan berapa tahun? SMA 3 tahun. Habis itu sampai semester 3 sudah hampir 1,5 tahun. Sudah kalian hayati itu 4,5 tahun kan gitu ya. Nah, itu harus dirubah semua. Ya. Jadi kalian ingat-ingat yang itu sebelum masuk ke pembahasan lebih detail lagi. Baiklah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.